Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2A akan mempresentasikan materi mengenai komposisi dan struktur sel mikroba. Sebelumnya, ada pun anggota kelompok kami. Yang pertama, Elfrida Raja Guguk dengan NPM 02, Wulan Mukli Mardianti dengan NPM 06, saya sendiri sebagai moderator Puji Atika Putri dengan NPM 11, dan Karin Wulandari dengan NPM 12, Amanda Syakilandri Halil dengan NPM 53, Vanessa Purwati dengan NPM 74. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Karin. Kepada Karin dipersilahkan. Baik, yang pertama itu adalah sel. Sel berasal dari kata Latin yaitu cella, yang berarti ruangan kecil, yang ditemukan oleh Robert Hooke. Sel sendiri merupakan suatu unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat diselenggarakannya fungsi kehidupan. Pada organisme multisel, sel tidak semata-mata mengelompokkan, tetapi dihubungkan dan dikoordinasikan dalam satu keseluruhan yang harmonis, yaitu ukuran, bentuk, struktur, dan fungsi sel yang bermacam-macam. Ada yang berukuran dalam mikron hingga sentimeter, misalnya pada serabut tumbuhan tertentu. Kemudian ada sel yang memiliki organisasi internal sederhana, tetapi ada juga yang rumit. Ada sel yang mempunyai banyak fungsi, tetapi ada juga sel yang mempunyai fungsi khusus. Nah, selanjutnya tempat mikroorganisme dalam dunia kehidupan. Yang pertama itu ada dunia protista menurut Haeckel. Kingdom protista menurut Haeckel menampung semua bentuk primitif dari organisme seperti hewan uniseluler, seperti protozoa, alga, fungi, ataupun jamur, bahkan bakteri. Haeckel yang pertama kali menggunakan istilah protista sebagai kingdom baru yang diajukannya. Yang kedua, sistem 5 dunia menurut Whittaker. Pada tahun 1965, Robert H. Whittaker mengemukakan sistem klasifikasi menjadi 5 kingdom. Kingdom tidak lagi hanya terbatas pada animalia dan pantai saja, tetapi juga monera, protista, fungi, ataupun jamur. Yang ketiga, ada dunia prokaryote menurut Berges Manual of Determinative Bacteriology. Beliau membagi menjadi 4 divisi utama berdasarkan karakteristik dinding sel. Yang pertama itu ada Gracilisutes, bakteri gram negatif. Yang kedua ada Firmicutes, bakteri gram positif. Yang ketiga ada Tenericutes, bakteri tanpa dinding sel. Dan yang keempat ada Archaea bacteria. Pada grup atau kelompok bakteri berdasarkan buku Berges Manual dapat digolongkan menjadi: yang pertama ada bakteri berbentuk kokus bulat dan ada bakteri berbentuk batang. Protista prokariotik dan eukariotik. Protista prokariotik merupakan protista yang tidak memiliki inti sel. Kelompok utama mikroorganisme yang termasuk prokariotik ialah bakteri dan cyanobacteria. Kemudian protista eukariotik merupakan protista yang memiliki inti sel. Kelompok utama mikroorganisme yang termasuk eukariotik ialah fungi, protozoa, dan algae. Adapun ciri dari sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang pertama, dinding sel. Pada sel prokariotik memiliki dinding sel, sedangkan sel eukariotik tidak memiliki dinding sel. Kemudian mesosom. Pada sel prokariotik memiliki mesosom, sedangkan sel eukariotik tidak. Kemudian mitokondria. Sel prokariotik tidak memiliki mitokondria. Sel eukariotik memiliki mitokondria. Kemudian kloroplas. Sel prokariotik tidak memiliki kloroplas. Sel eukariotik ada yang memiliki kloroplas, ada yang tidak. Kemudian struktur Golgi. Sel prokariotik tidak memiliki struktur Golgi. Sel eukariotik memiliki struktur Golgi. Retikulum endoplasma. Sel prokariotik tidak memiliki retikulum endoplasma, sedangkan sel eukariotik memiliki retikulum endoplasma. Kemudian vakuola terbatas membran. Sel prokariotik tidak memiliki, sedangkan sel eukariotik memiliki. Kemudian bahan nukleus terbatasi membran. Sel prokariotik tidak memiliki dan sel eukariotik memiliki. Kemudian reproduksi seksual. Sel prokariotik tidak, sel eukariotik ya. Kemudian, tempat dijumpai mikroorganisme. Mikroorganisme dijumpai di mana-mana, di segala lingkungan hidup manusia. Mereka ada di dalam tanah, di lingkungan akuatik. Materi selanjutnya adalah morfologi kasar sel bakteri. Nah, morfologi kasar sel bakteri ini terdiri atas ukuran, bentuk, dan juga penataan.
Dari segi ukuran, bakteri itu sangat berukuran kecil, di mana ukurannya berkisar 0,7 sampai dengan 1,3 mikrometer. Satuan dari bakteri merupakan mikrometer yang setara dengan 1/1000 mm atau 10⁻³ mm. Jadi, karena ukuran bakteri yang sangat kecil, bakteri hanya bisa dilihat dengan menggunakan bantuan mikroskop. Selanjutnya, bentuk-bentuk dari bakteri. Nah, berdasarkan bentuknya, bakteri itu terbagi menjadi 3. Ada bakteri kokus, itu bakteri bulat, bakteri basil merupakan bakteri berbentuk batang, dan bakteri spirilium itu bakteri berbentuk spiral. Dari ketiga bentuk ini, terbagi lagi menjadi beberapa penataan. Yang pertama, contohnya pada gambar 1, itu bentuk bakteri kokus, di mana bakteri ini terbagi atas monokokus, yaitu bakteri yang berbentuk bulat dan berjumlah 1. Kemudian ada diplococcus, di mana bakterinya ini berbentuk bulat dan berpasangan 2. Dan yang ketiga itu streptococcus, di mana bentuknya menyerupai seperti rantai, dan tetracoccus, ini bentuknya seperti segi 4. Dan ada sarkina yang berpasang-pasangan menyerupai bentuk kubus. Dan yang terakhir itu staphylococcus, bakteri bentuk bulat yang hidupnya bergerombol menyerupai bentuk anggur. Lalu, bentuk bakteri yang kedua adalah bakteri basil. Bakteri basil ini penataannya terbagi atas monobacillus yang merupakan bakteri batang yang berjumlah 1, dan diplobacillus merupakan bakteri berbentuk batang yang berpasangan 2, dan streptabacillus itu merupakan bakteri berbentuk batang yang menyerupai rantai. Kemudian, yang ketiga itu bentuk bakteri spirilium, di mana berbentuk vibrio itu menyerupai tanda koma, dan bentuk kedua itu spiral, itu berpilin seperti spiral, dan spiroseta itu merupakan bakteri yang menyerupai bentuk spiral yang memanjang. Nah, ini merupakan contoh bakteri. Yang pertama itu ada Neisseria gonorrhoeae, itu merupakan penyebab penyakit kencing nanah. Ini contoh dari bakteri kokus. Lalu ada Streptococcus pneumoniae, ini penyebab penyakit pneumonia, merupakan contoh dari bakteri Streptococcus. Kemudian, bakteri Bacillus anthracis merupakan penyebab penyakit antraks yang merupakan contoh dari bakteri berbentuk batang. Dan yang terakhir itu Treponema pallidum atau penyebab penyakit sipilis. Ini merupakan bakteri berbentuk spiral. Pola penataan bakteri itu merupakan setiap spesies bakteri memiliki pola tertentu dan spesifik, di mana pola penataannya itu dapat berpasangan, gerombolan, rantai, atau filamen. Nah, ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya. Jadi, pola penataan kokus itu merupakan bentuk pasangannya. Misal, seperti yang sudah dicontohkan tadi bahwa ada kokus, itu ada monokokus, di mana hanya satu dan dia tidak berpasangan. Kemudian ada diplococcus, itu dia berbentuk bulat tetapi ada 2 pasangannya. Dan ada staphylococcus, itu berbentuk bulat tetapi bergerombol menyerupai anggur, sehingga disebut dengan staphylococcus. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu struktur halus bakteri. Struktur halus bakteri terdapat 5 bagian, yaitu flagellum, pili, flagella, selongsong, dan tangkai. Flagellum berfungsi sebagai embel-embel seperti rambut yang amat tipis menembus di dinding sel. Kemudian pili merupakan tonjolan kecil menyerupai rambut yang muncul dari permukaan sel luar dan lebih pendek dari kapsul. Kemudian flagella yang merupakan alat gerak berbentuk cambuk, selongsong yang merupakan selubung sel yang terdiri dari senyawa logam yang tidak larut. Terakhir adalah tangkai. Kemudian ada macam-macam tipe flagellum. Ada terdapat 5, yaitu atrik, bakteri tidak memiliki flagella,
Kemudian monotrik, satu flagela pada bagian salah satu ujung sel. Amfitrik, flagela pada kedua ujung sel. Kemudian lofotrik, banyak flagela pada satu ujung sel. Kemudian perifitrik, yang merupakan flagela tersebar di seluruh permukaan sel. Adapun perbedaan dari flagela dan pili. Flagela terdiri dari 3 bagian, tubuh dasar, struktur seperti kait dan sehelai filamen yang panjang di luar dinding sel. Kemudian pili, yang hanya berbentuk seperti filamen, ukurannya pun lebih kecil dan lebih pendek, kemudian juga lebih banyak dari flagela. Baik, selanjutnya mengenai pengertian protoplas dan sferoplas. Protoplas adalah isi sitoplasma yang dikelilingi oleh membran sitoplasma, berbentuk bola, tidak berdinding sel, tidak bergerak, tidak mampu membentuk dinding sel, tidak rentan terhadap infeksi bakteriofag. Nah, pada bakteri gram positif ini, dinding sel seluruhnya dihilangkan dalam larutan isotonis yang diperlakukan dengan lisosom. Selanjutnya, steroplas merupakan sitoplasma yang masih dikelilingi oleh lapisan dari dinding sel yang terjadi pada bakteri gram negatif. Dan bakteri gram negatif ini mempunyai lapisan dinding sel yang banyak. Jadi, jika protoplas itu termasuk ke dalam bakteri gram positif, sedangkan pada steroplas itu termasuk pada bakteri gram negatif. Selanjutnya, bakteri spesies tertentu itu menghasilkan spora. Ada dua bentuk spora, yang pertama exospora dan yang kedua endospora. Exospora adalah spora yang dihasilkan oleh adanya bakteri tertentu yang digunakan sebagai alat untuk mempertahankan diri dalam kondisi cuaca yang ekstrim. Nah, pada exospora ini berkembang dari ujung sel induk melalui pembelahan sel. Nah, pemisahan exospora terjadi pada pembentukan septum antara ibu dan anak sel. Dan exospora ini keluar sebagai tunas. Sedangkan pada endospora merupakan spora yang memiliki struktur dorman atau berkenaan dengan terhambatnya perkembangan untuk sementara waktu meskipun dalam keadaan lingkungan dengan air dan cahaya yang baik yang terbentuk di dalam sel. Endospora ini akan terbentuk bila sel bakterinya berada pada kondisi lingkungan yang buruk seperti suhu yang tinggi, kekeringan atau kadar airnya minim, terus senyawa kimia yang beracun seperti disinfektan atau antibiotik dan pada radiasi sinar UV. Endospora merupakan fase di mana bakteri tertentu itu menebalkan dinding selnya sebagai bentuk pertahanan diri dan kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Contoh dari endospora ini seperti Bacillus dan Chloridium. Endospora ini berfungsi untuk mempertahankan diri dari keadaan lingkungan yang buruk karena kekurangan nutrisi dan memiliki sifat yang tahan panas, tahan kering, beku, dan zat-zat kimia yang beracun karena kulit dan selubung non-permeabelnya. Kadar kalsium dan asam dipikolinat yang tinggi dan kadar air yang rendah. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi. Yang pertama, sel terbagi menjadi prokariot dan eukariot. Yang termasuk protista itu prokariotik ialah bakteri dan cyanobacteria. Sedangkan yang termasuk protista eukariotik ialah algae, cendawan, serat, dan juga protozoa. Kemudian, struktur kasar sel bakteri terdiri dari ukuran, bentuk, dan penataan. Untuk struktur halus sel bakteri terbagi menjadi struktur di luar dinding sel dan struktur di dalam dinding sel. Lalu protoplas adalah sitoplasma yang dikelilingi oleh membran sitoplasma berbentuk bola, tidak berdinding, tidak bergerak, tidak mampu membentuk dinding sel, tidak rentan terhadap infeksi bakteriofage. Bakteri spesies tertentu menghasilkan spora di luar sel vegetatif itu disebut exospora dan di dalam sel vegetatif itu disebut dengan endospora.